Halo brother, salam jumpa. Baik lagi bareng aku di iBrother Channel. Si boba yang menggoda. iPhone 11 Pro merupakan iPhone boba mewah yang paling murah. Buat kamu yang udah kepikiran bakal beli handphone yang satu ini, ada baiknya kamu tonton dulu video ulasan kali ini sampai selesai. Karena ada pertimbangan hal-hal kecil yang harus kamu pikirkan. Dan biar kamu makin akrab, makin kenal sama si boba yang satu ini. Pekan ini baru banget aku dapat seri iPhone boba termurah yang dijual di pasaran. Untuk unit yang aku beli ini adalah X Inter dengan region LAA atau Amerika. Langsung aja kita lihat apa aja yang didapat di paket pembeliannya dan kayak gimana kondisi iPhone X Inter ini. Pertama udah pasti kita dapat dus. By the way ini dusbooknya original by Apple, bukan yang KW atau yang OM. Kalau dari segi visual agak susah bedain dus ori dan KW, tapi kalau udah kamu pegang bakal tahu kayak gimana feel-nya. Dalam dus kita dapat kepala charger, kayak biasa sih ini OM, tapi dari feel, material dan bobot ini berasa solid, nggak murahan, bisa jadi ini OM yang punya kualitas bagus. Atau jangan-jangan ini ori ya, kayak ori sih soalnya. Tapi kayaknya ini OM sih, cuman memang kualitasnya cukup baik. Ya nanti bakal aku coba buat sekali dua kali charge kayak gimana. Habis itu dalamnya juga ada earpods. Fix kalau earpod ini sih yakin banget KW atau OM. Dari warna, material, dan kemasan kelihatan banget. Cukup gampang buat bedainnya. Lanjut dapat juga kabel lightning to Type-C. Aku yakin ini juga OM sih, tapi materialnya ini cukup oke, nggak kayak OM yang biasa aku dapat. Dari teksturnya dan finishing ini oke banget, mendekati original. Terakhir kayak biasa kita dapat surat-surat yang nggak penting, yang nggak bakal kita baca juga. Dan ya, ini original bawaan Apple, dari tekstur dan feel-nya berasa banget, lebih soft, lentur, dan licin, beda banget sama yang KW. Kita udah tahu kelengkapannya, saatnya let's go untuk cek unitnya. iPhone 11 ini secara build quality memang masih flagship banget, biarpun rilis tahun 2019, tapi di tahun 2022 ini masih sangat keren dan kekinian. Bagian belakang terbuat dari glass yang udah punya proteksi Gorilla Glass. Yang oke-nya lagi karakter backlash-nya ini frosted yang gak gampang nempel sidik jari. Jadi gak gampang kotor dan menurutku ini keren banget sih buat aku. Dibalut dengan frame stainless steel, makin berasa mewah dan kokoh iPhone 11 Pro ini. Dari seri apapun urusan build quality, Apple memang juaranya. Buat bagian layar depan size-nya 5,8 inch, mirip banget size-nya sama iPhone XS atau XS. Punya teknologi Super Retina XDR dengan layar bertipe OLED yang udah support HDR10 dengan kecerahan 800 nits bakal bikin produksi warna lebih hidup, vibrant, punchy, dan tentunya tetap soft di mata pengguna. Ya sebagaimana layar khas produksi Apple. Resolusi layarnya juga nggak main-main di angka 1125 x 2435 pixel dengan kerapatan 458 dpi. Pas aku coba bandingin sama XS Max memang berasa beda, sedikit lebih unggul untuk urusan kedalaman warna. Apalagi untuk dikomparasi sama iPhone 11, jelas jauh lebih unggul. Layar depan juga udah dilindungi proteksi Gorilla Glass dan oleh Pobic Coating. Selain itu iPhone 11 Pro juga punya sertifikasi IP68 yang bisa masuk ke air di kedalaman 4 meter buat 30 menit. Tapi ingat, beli unit second jangan coba iseng buat nyeburin ini HP ke air. Kalau kamu nggak mau sampai nyesel nantinya. Buat kondisi unit iPhone yang aku dapat ini overall boleh dikatakan mulus banget, sekitar 98% mungkin kalau dipresentasikan. Kondisi fisiknya cukup oke, ada sedikit baret halus di bagian back glass sama layar bagian atas, tapi nyaris nggak kelihatan. Kayaknya kalau di kamera nggak akan kelihatan karena tipis banget dan nggak ngaruh apapun ke fungsi maupun looknya. Untuk jeroan yang bisa kita optimisasi pada iPhone 11 Pro ini udah punya chipset A13 Bionic dengan CPU hexacore dan 4 core GPU. Disupport juga RAM 4GB. Buat varian storage-nya yang bisa kita pilih ada di 64GB, 256GB, dan 512GB. Oh ya, sebagai informasi aja, buat unit yang aku punya ini base model dengan storage 64GB. Nah, yang menarik buat banyak orang dari iPhone 11 Pro ini udah pasti bagian kameranya yang terkesan mewah, keren, dan berasa jadi sultan. Ya, sultan. Apalagi sekarang harganya itu murah banget. Murah banget, cek. Buat kamera belakang, iPhone 11 Pro ini punya konfigurasi 12 megapiksel wide dengan fitur OIS
12 megapiksel ultra wide tanpa fitur OIS, dan 12 megapiksel telefoto dengan fitur OIS juga. Lengkap, semua bisa di cover dalam satu device aja. Buat rekam video udah support di resolusi 4K di 24, 30, dan 60 fps, dan juga udah support di 1080p 30 dan 60 fps. Lalu untuk fitur slow-mo ada di 1080p 120 dan 240 fps. Nah, kalau di bagian kamera depannya ada dual kamera 12 megapiksel juga dengan lensa wide kayak di iPhone 11. Perekaman video kamera depan udah bisa 4K 24, 30 dan 60 fps, dan juga 1080p 30, 60 ataupun 120 fps yang udah support Zero Eyes. Untuk lanjutan detail performa dan kualitas kamera nanti aku coba buatkan ulasan di video lain biar lebih fokus. Lanjut ke daya baterai. Buat baterainya sendiri dikapasitasi dengan ukuran 3046 mAh, support fast charging 18 watt dan wireless charging kayak biasa. Ngomong-ngomong, unit yang aku beli ini kondisi baterainya di angka 95%, tapi setelah aku cek di Trio Tools, baterai health-nya 100. Aku agak curiga kalau Trio Tools-nya ini hasil manipulasi, karena kalau kita lihat charging times-nya ini udah ratusan kali. Jadi mustahil banget kalau BH-nya itu masih 100 skornya. Namun kabar baiknya, setelah aku coba beberapa hari baterainya normal dan awet. Saat posisi idle malam hari ditinggal tidur pun hanya berkurang 2-4% aja, yang dimana itu adalah salah satu indikasi kalau baterainya sehat. Selain itu baterainya juga masih kuat sampai angka 1%, setelah update iOS juga BH-nya stay di angka 95%. So dengan kondisi itu aku cukup santai dan tenang. Buat aku pribadi nggak terlalu musingin dengan kondisi status di Trio Tools ataupun baterai health di device-nya. Utamanya baterai awet dan normal aja yang paling penting. Untuk hardware lainnya nggak ada masalah, semua part original dan udah aku cek dari fungsinya aman, nggak ada kendala dan normal. Yang agak aneh di status baterainya aja, tapi memang bukan hal yang mengejutkan kalau kita beli unit Inter. Aspek terakhir yang nggak kalah penting adalah IMEI, karena ini bakal ngaruh banget ke jaringan seluler. Untuk unit ini IMEI-nya aman, terdaftar di website Kemenperin juga, dan udah aku coba beberapa operator, semuanya berjalan dengan baik dan normal. Nah, ini bisa jadi juga teaching point atau nilai pembelajaran buat kamu yang beli unit iPhone X Inter. Upayakan IMEI-nya terdaftar di web Kemenperin, jadi penting banget kamu tanya dulu sama seller yang jual. Dan terakhir, kita sudah ada di kesimpulan. Dengan harga cuma 6 jutaan aja untuk base model 64GB, di mana harganya udah deket-deket sama iPhone 11 di storage 128GB, iPhone boba termurah ini bisa banget kamu pertimbangkan di tahun 2022 ini. Buat kebutuhan aku pribadi yang lebih banyak untuk kebutuhan sosmed dan multimedia kayak nonton, foto, rekam video, dan editing foto dan video, ini udah mumpuni banget bahkan mungkin untuk 2-3 tahun ke depan. Selain tampilan luar yang modern, kekinian dan mewah, jadi berasa masuk circle anak-anak Jaksel. Performance dari HP ini juga masih sangat bisa diandalkan untuk kebutuhan keseharian kita, baik untuk casual user ataupun heavy user. Selain itu, update iOS yang masih panjang juga bakal jadi poin menarik lainnya yang patut kita pertimbangkan. So, buat kamu yang ada budget di angka sekitar 6-8 jutaan, saran aku, kalau kamu mencari iPhone second, iPhone 11 Pro adalah pilihan yang paling terbaik menurut aku. Tinggal kamu tentuin storage yang pas buat kebutuhan kamu, apakah 64GB atau mungkin 256GB, atau bahkan bisa jadi 512GB. Dan kalau ada pertanyaan, langsung aja ramein di kolom komentar. Oke, itu aja sharing aku tentang si boba ini. Jangan lupa support channel ini biar cepet bisa monetize dan bisa kasih sesuatu hal yang lebih luas dan lebih besar lagi. Bagikan juga video ini dan jangan lupa like. Selalu ingat, hal yang kecil bagi kita kadang berarti besar untuk yang lain. Thank you for watching. I'll see you. Bye-bye.